teman-teman semua dan juga Bu Niluh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai model dan prosedur serta proposal penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Amelia Anastasia dengan NIM 181414003 dan saya Atri Kurnianing Tias dengan NIM 181414004. Carolina Omega Putri dengan NIM 181414012. Ignacia Laudevika dengan NIM 181414027. Cornelia Roswita dengan NIM 181414028. Dan Laurentius Anindito dengan NIM 181414058. Nah, selanjutnya terkait pokok bahasan pada presentasi kami kali ini, yang pertama ada model yang akan dijelaskan oleh Atri dan juga Vika mengenai beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua ada prosedur yang akan dijelaskan oleh Dito dan juga Tata mengenai pokok kegiatan dalam satu siklus penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga ada proposal yang akan dijelaskan oleh Amel dan juga Olin mengenai format dan komponen usulan penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai siapa menjelaskan apa, teman-teman dan juga Bu Niluh dapat melihat pojok kanan atas slide, di mana pada setiap slide akan tertera nama siapa yang menjelaskan bagian tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yakni model penelitian tindakan kelas. Pada prinsipnya, penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Untuk itu, terdapat beberapa model yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, untuk yang pertama, terdapat model Kurt-Lewin. Pada model penelitian ini, Kurt-Lewin memberikan gambaran bahwa penelitian tindakan sebagai suatu proses yang spiral. Selanjutnya, pada model penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 komponen, yakni yang pertama, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, untuk melihat hubungan dari keempat komponen tersebut, teman-teman dapat mengamati gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa keempat komponen ini saling berhubungan sehingga membentuk suatu siklus, di mana siklus ini dimulai dari suatu perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan, dilanjutkan lagi dengan observasi, dan kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Kemudian setelah refleksi kembali lagi kepada perencanaan, dan begitu selanjutnya. Kemudian yang kedua terdapat model Kamish and McTaggart. Model Kamish and McTaggart ini merupakan pengembangan dari model Kurt-Lewin. Hal ini dikarenakan pada model Kamish dan McTaggart ini masih memuat 4 komponen yang terdapat dalam model Kurt-Lewin, diantaranya yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, namun pada model Kamish dan McTaggart ini, setelah refleksi akan diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Nah, berdasarkan perencanaan ulang tersebut, kemudian akan dilaksanakan siklus baru yang tersendiri. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas dapat dilakukan lebih dari satu siklus atau beberapa siklus. Nah, selanjutnya yang membedakan juga antara model Kamish dan McTaggart dan juga model Kurt-Lewin pada tahapan tindakan dan observasi. Jika pada Kurt-Lewin tahapan dan observasi merupakan suatu kegiatan yang berbeda, nah pada model Kamish dan McTaggart ini tahapan tindakan dan observasi dijadikan satu kesatuan. Hal ini dikarenakan kedua tahapan tersebut merupakan suatu kegiatan yang tak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengamati gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini, teman-teman dapat melihat kotak
kotak dengan ujung yang tumpul, di mana menggambarkan suatu tindakan, kemudian kotak dengan ujung lancip menggambarkan suatu hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian untuk garis dengan ujung panah merupakan hubungan dari kegiatan sebelumnya dan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk garis tanpa ujung panah ini menggambarkan bahwa kesusun suatu perencanaan bagaimana mengatasi masalah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan suatu tindakan dan juga observasi, di mana setelah itu akan menghasilkan suatu refleksi. Nah, dari refleksi ini akan menghasilkan suatu hasil refleksi yang berisi revisi dari implementasi siklus yang pertama. Nah, dari hasil refleksi ini kemudian akan disusun kembali perencanaan yang kedua untuk mengawali siklus yang kedua. Nah, dari perencanaan ini kemudian dilanjutkan lagi dengan pelaksanaan suatu tindakan dan juga observasi. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan refleksi. Nah, dari refleksi ini akan menghasilkan suatu hasil refleksi yang baru lagi, sehingga hal ini dapat dilakukan lebih dari satu siklus atau beberapa siklus. Nah, begitu selanjutnya. Model selanjutnya yaitu model John Elliot. Pada model ini bisa dibilang lebih detail dan rinci dibandingkan dengan model Kurt Lewin dan model Keymis dan McTaggart. Dalam model ini, setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi atau tindakan. Dan setiap aksi atau tindakan ini bisa terdiri dari beberapa langkah dalam bentuk belajar mengajar. Kerincian pada model John Elliot ini dimaksudkan agar memperlancar aksi atau proses dalam melaksanakan belajar mengajar. Karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok bahasan, maka setiap pokok bahasan tidak dapat terselesaikan dalam satu langkah, namun akan terselesaikan dalam beberapa langkah. Sehingga membuat John Elliot menyusun model penelitian tindakan kelas atau PTK yang sedikit berbeda dengan model Kurt Lewin dan model Keymis dan McTaggart. Yang keempat ada model Dave Ebbutt. Menurut Ebbutt, model yang dikenalkan oleh Keymis dan McTaggart dipandang sudah baik. Namun masih ada beberapa bagian yang perlu adanya pembenahan. Menurut Ebbutt, bentuk spiral yang dikatakan Keymis dan McTaggart bukan cara yang tepat untuk menggambarkan proses refleksi aksi. Nah, di sini Ebbutt sangat memperhatikan alur logika dari penelitian tindakan. Maka, Ebbutt menciptakan model seperti pada bagan di samping. Jika kita lihat, bagannya itu lebih mendetail daripada model Keymis dan McTaggart. Bisa dilihat dengan beberapa pilihan. Yang kelima ada model Hopkins. Model ini dilaksanakan dalam 3 siklus atau lebih. Setiap siklus terdiri dari beberapa kali tindakan. Pada model Hopkins ini, penelitian yang dilakukan dengan membentuk spiral, seperti pada bagan berikut ini. Jadi, kita memulainya dengan perencanaan, lalu tindakan atau observasi, lalu refleksi, lalu perbaikan rencana, dan kembali lagi ke tindakan atau observasi, dan seterusnya. Berikutnya akan kita bicarakan bersama terkait prosedur PTK. Secara umum itu ada 4
kegiatan ya yang perlu kita lakukan, yaitu plan, act, observe, dan reflect. Jadi sudah kelihatan dari namanya, kalau plan ya berarti kita merencanakan tindakan, di mana nanti dalam siklusnya itu rencananya itu juga harus didasari oleh hasil refleksinya nanti. Nanti akan terlihat siklusnya. Lalu untuk act, berarti kita melaksanakan rencananya atau tindakannya itu kita lakukan. Lalu observe. Observe itu kita mengamati anomali. Anomali itu bisa dikatakan apa ya? Hal-hal yang nggak biasa begitulah dari kegiatan pembelajarannya. Nah, lalu nanti setelah diamati, kita merefleksikan dampak atau pengaruh apa sih yang ada setelah kita menerapkan treatment itu. Nah, siklusnya kalau dilihat kayak gini. Jadi terlihat ya di situ ada panah-panahnya yang tadi di sebelumnya juga sudah ada. Ini misalkan yang plan, kita lihat yang plan. Itu kan kalau dilihat dia dihubungkan oleh panah, dia dihubungkan dengan reflect dan act. Jadi kita lihat. Misalkan panahnya yang ini. Nah, kan dari reflect ada panahnya ke plan. Ini maksudnya berhubungan. Jadi kita harus membuat rencana itu berdasarkan hasil refleksi. Begitu pula dengan panah yang turun ini. Jadi kita harus melakukan aksi itu berdasarkan rencana. Jadi nanti untuk poin-poin yang lain seperti itu. Sama prosesnya. Nah, secara lebih rinci, itu proses atau langkah-langkahnya itu dijadikan 6 tahap. Sebenarnya 4 tahap yang tadi pun juga di sini ada, cuman di sini lebih lengkap supaya lebih mudah diimplementasikan. Oke, jadi yang pertama merumuskan fokus permasalahan. Jadi kita harus memilih nanti masalah apa yang kira-kira akan kita angkat sebagai topik PTK. Nah, untuk masalahnya sendiri itu sebenarnya ada 4 karakteristik yang direkomendasikan supaya masalah itu cocok jadi topik PTK. Jadi yang pertama ada gap. Gap itu seperti semacam kesenjangan antara teori dan fakta. Jadi harus ada kesenjangan. Kalau di dasar-dasar penelitian dulu, ini kaitannya dengan masalah kan, cocok berarti. Nah, yang kedua itu ada faktor. Faktor ini maksudnya faktor penyebab ya. Faktor penyebabnya itu harus bisa dicari dan diidentifikasi. Kalau nggak bisa dicari, nggak bisa diidentifikasi ya buat apa dibuat PTK gitu. Lalu yang ketiga, solusi. Solusinya bisa ditemukan. Sama seperti yang tadi, kalau misalkan kita tahu ada gap, kita tahu ada faktornya, tapi kita nggak bisa menemukan solusinya, ya nggak bisa dong kita selesaikan. Gitu. Lalu yang terakhir ada urgensi atau kepentingannya. Masalahnya mendesak atau enggak, atau sangat mengganggu sekali atau tidak. Itu yang penting. Jadi 4 poin ini cukup penting sebenarnya. Nah, lalu ada juga nanti beberapa hal yang perlu kita tanyakan secara reflektif gitu. Masalah ini sebenarnya layak nggak sih untuk jadi topik PTK? Nah, itu di makalahnya ada. Nanti teman-teman bisa lebih perdalam di situ. Nah, dari masalah tadi kita bisa buat rumusan masalah kan. Nah, saat buat rumusan masalah itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu ada substansi. Ini maksudnya kita harus lihat dulu isi sama manfaatnya itu nanti bisa untuk masalah yang ke depan nggak. Jadi kalau di depan ada masalah serupa itu bisa nggak kira-kira membantu mengatasi gitu. Lalu yang kedua itu originalitas. Originalitas ini artinya treatmentnya atau tindakannya itu hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Lalu ada aspek formulasi.
Jadi dalam aspek formulasi ini maksudnya nanti rumusan masalahnya itu harus disampaikan secara lugas dan memang jelas gitu. Dan yang terakhir ada teknis. Teknis ini kaitannya dengan kemampuan peneliti. Jadi harus diperhatikan juga beberapa hal yang dari dasarnya harus peneliti miliki. Misalkan kemampuan terkait materi ajarnya nanti. Nah, itu kan basic sekali. Lalu perlu dipastikan juga peneliti punya waktu dan tenaga, atau mungkin nanti lebih jauh, dana yang cukup untuk melaksanakan penelitian. Nah, kalau misalkan dari peneliti sendiri belum memiliki hal-hal seperti itu, ya disarankan jangan begitu, supaya tidak menghambat proses PTK-nya nanti. Nah, lalu yang kedua itu ada merencanakan tindakan. Jadi ada 3 tahap secara umum atau secara garis besarnya. Jadi yang pertama itu menetapkan cara. Jadi kita harus menetapkan gimana sih nanti untuk menyelesaikan permasalahannya atau menemukan jawaban atas rumusan masalahnya tadi itu gimana. Nah, selanjutnya ada indikator keberhasilan. Jadi kita harus menentukan juga indikatornya terkait bagaimana sih cara untuk memperbaiki prosesnya, apa yang menjadi patokannya gitu. Lalu yang terakhir, kita tinggal membuat secara rinci isi bahan ajarnya, lalu isi mata pelajarannya, lalu bahan ajarnya, strategi belajar, langkah pembelajaran, indikator, instrumen, dan seterusnya, seperti di RPP itu ya. Tuh. Nah, setelah rencananya terbuat, barulah kita laksanakan itu tindakan PTK-nya. Dalam tindakan ini ya kita lakukan aja rencananya, seperti kita mengajar, kita punya RPP, kita jalankan RPP-nya. Dan kalau di buku yang kami baca itu umumnya memang memakan waktu 2-3 bulan, tapi bisa fleksibel gitu, tergantung nanti prosesnya seperti apa saja. Yang keempat yaitu proses pengamatan atau observasi dan mengumpulkan data. Sebenarnya proses ini berlangsung pada waktu tindakan dilaksanakan atau pada tahap ketiga. Di dalam tahap ini, guru atau peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun sebelumnya pada proses merencanakan tindakan. Data yang dikumpulkan bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Ada beberapa instrumen yang bisa digunakan guru atau peneliti untuk mengambil sebuah data. Bisa menggunakan soal tes, menggunakan kuis, menggunakan rubrik, menggunakan lembar observasi, maupun menggunakan catatan lapangan. Namun, guru atau peneliti juga boleh menggunakan instrumen-instrumen lain yang menurut mereka lebih cepat dan pastinya lebih efektif untuk mengambil data pada subjek mereka. Tahap yang kelima yaitu tahap refleksi atau analisis dan interpretasi data. Di dalam tahap ini, data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya akan dianalisis dan diinterpretasikan. Selain itu, dalam tahap ini, guru atau peneliti juga perlu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan dan mengevaluasi untuk menyempurnakan pada tindakan berikutnya. Apabila terdapat masalah kembali, peneliti perlu mengulangi siklus yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap yang keenam yaitu perencanaan tindakan lanjut. Tujuan dari penelitian tindakan adalah melakukan aksi atau tindakan tertentu berdasarkan temuan-temuan yang telah ditemukan pada penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian tindakan kelas, guru dan peneliti juga perlu membuat rencana untuk menerapkan beberapa perubahan siklus pada kegiatan berikutnya.
perlu diperhatikan bahwa perubahan yang akan diterapkan dalam siklus yang akan datang didasari oleh temuan dan hasil yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian proposal penelitian tindakan kelas. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini, proposal berperan sebagai perencanaan yang dibuat sebelum penelitian tersebut dilakukan. Proposal berasal dari kata to propose yang artinya mengusulkan. Usulan kegiatan di dalam proposal biasanya berupa program atau proyek. Sesungguhnya, proposal adalah sebuah dokumen yang berisikan paparan tertulis yang dimaksudkan untuk meyakinkan pihak lain sehingga bersedia untuk memberikan dukungan terhadap implementasi program atau kegiatan yang diusulkan. Biasanya dukungan yang diberikan berupa dana. Namun, jika proposal penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak universitas sebagai bentuk proyek penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi, tesis, maupun disertasi. Terdapat 3 prinsip dalam proposal PTK. Yang pertama yaitu urgensi. Urgensi berasal dari kata urgent atau bersifat mendesak. Kemendesakan ini dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama yaitu kejadian yang dapat dikatakan mendesak. Kejadian dapat dikatakan mendesak jika kejadian ini benar-benar ditujukan untuk mengatasi sebuah masalah yang sangat penting. Yang kedua yaitu adanya peluang. Maksudnya di sini yaitu terdapat sebuah peluang untuk pengembangan ketika sekolah merasa adanya potensi sekolah untuk mencapai hal-hal yang lebih dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah relevansi. Proposal yang baik adalah proposal yang ada relevansi eksternal dan internal kegiatan di dalamnya. Relevansi eksternal adalah relevansi kegiatan yang diusulkan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program pengembangan yang tertuang dalam rencana strategi sekolah. Sedangkan relevansi internal adalah komponen dalam proposal lain. Yang ketiga yaitu visibilitas. Visibilitas atau keterlaksanaan merupakan hal yang penting dalam proposal penelitian tindakan kelas. Peneliti dapat mengusulkan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam tingkatan yang ideal. Tetapi peneliti juga perlu memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki seperti kemampuan, fasilitas, waktu, informasi, maupun dana. Baiklah, setelah kita mendengarkan mengenai pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas, kita akan membahas mengenai format penyusunannya. Menurut Jayadi, format proposal penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu ada pendahuluan, ini berisikan latar belakang masalah, kemudian ada masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian itu sendiri, lalu kerangka teoritis, dan yang terakhir adalah metodologi penelitiannya. Sedangkan menurut Salim, beliau menguraikan lebih lanjut mengenai komponen dalam proposal penelitian tindakan kelas. Menjadi ada judul penelitian, lalu pendahuluan pada bab 1, kemudian kerangka teoritik dan hipotesis tindakan pada bab 2, bab 3 membahas prosedur penelitiannya, lalu daftar pustaka serta lampiran. Jadi pada proposal ini kita hanya membuat sampai bab 3 saja. Nah, kita akan menjelaskan lagi secara lebih rinci komponen-komponen ini. Dari yang pertama adalah judul. Pada halaman judul berisikan tentang judul penelitian. Nah, ini biasanya dijelaskan secara singkat
dan berisikan masalah yang akan kita teliti, jadi lebih spesifik. Biasanya juga di bawah judul ini berisikan subjudul yang menjelaskan mengenai subjek yang diteliti, kemudian juga lokasi serta waktu penelitian. Selain itu juga ada nama peneliti, lalu lembaga atau sekolah asal peneliti ini, dan tahun penyusunan proposal. Setelah itu, ada pendahuluan pada bab 1. Pendahuluan pada bab 1 ini berisikan tentang pemaparan pengidentifikasian masalah. Nah, ini kerangka yang di bab 1 yang pertama. Ada latar belakang masalah. Di sini berisikan alasan melakukan penelitian. Jadi, di bagian ini kita menjelaskan mengenai masalah yang terjadi, seberapa penting masalah ini segera diselesaikan, dan penyebab terjadinya masalah. Kemudian selanjutnya ada perumusan masalah. Pada bagian perumusan masalah, di sini kita menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan kita lakukan selama kegiatan penelitian, serta memberikan alternatif penyelesaian atau solusinya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada bagian ini kita menjelaskan tujuan dilakukan penelitian. Bentuknya itu paragraf singkat yang harus isinya sejalan dengan latar belakang masalah yang kita buat dan rumusan masalah tadi. Jadi harus sejalan biar jelas gitu. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah manfaat penelitian. Pada bagian ini manfaat dari penelitian itu biasanya berisikan tentang manfaat yang didapat oleh guru yang mengalami hal masalah yang sama atau siswa yang sebagai objek yang diteliti, lalu juga bisa juga kepada mahasiswa atau dosen yang ingin menindaklanjuti tentang permasalahan tersebut. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen proposal penelitian tindakan kelas. Sekarang kita masuk ke bab 2, kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Pada bab 2 ini dapat dituliskan sebagai kerangka teoritik atau kajian teori ataupun juga kajian pustaka. Nah, pada bab 2 ini bertujuan untuk membangun serta menumbuhkan ide dasar dari usulan rancangan penelitian. Nah, untuk bab 2 ini itu dapat diuraikan menjadi kerangka teoritik yang berisi landasan konseptual yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, landasan konseptual di sini itu dalam artian teoritik maupun metodologis, dan juga dapat diuraikan mengenai hasil kajian kepustakaan yang umum maupun pengalaman peneliti baik pribadi maupun peneliti lainnya yang telah melakukan penelitian yang relevan. Nah, di sini juga dapat diuraikan teori temuan atau teori temuan dan bahan penelitian dari penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi kalau ada penelitian yang berhubungan dengan pemecahan masalah, itu dapat dimasukkan di bab 2 ini. Jadi yang kira-kira nanti dapat membantu dalam pemecahan masalah. Lalu yang terakhir itu juga ada hipotesis tindakan. Hipotesis dari tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan. Jadi dalam hipotesis tindakan ini seperti gambaran bagaimana dugaan hasil dari penerapan tindakan. Nah, dari dugaan hasil ini bisa juga menjadi indikator keberhasilan. Seperti itu. Lalu masuk ke bab 3-nya, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini secara garis besar menggambarkan objek, waktu, durasi, lokasi penelitian, juga prosedur, lalu perencanaan, pelaksanaan, dan lain-lain yang bersifat siklus. Jadi gambaran penelitiannya seperti apa. Lalu pada bab 3 ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada setting dan karakteristik subjek.
yang berisi lokasi, karakteristik subjek, dan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud di sini seperti lokasi penelitian, lalu karakteristik subjek itu seperti lingkungan subjek seperti apa, atau kelas berapa, kondisi kelasnya seperti apa, komposisi siswanya, dan juga pada bagian ini jika relevan dapat dimasukkan seperti latar belakang siswa ataupun tingkat kemampuannya dan lain-lain. Lalu bagian yang kedua adalah variabel. Variabel yang dimasukkan di sini ada variabel input, proses pelaksanaan, dan output. Kalau untuk input atau masukan itu berhubungan dengan siswa, guru, bahan pembelajaran, sumber. Kalau untuk proses pelaksanaan sendiri seperti interaksi antara guru dan siswa, lalu kegiatan belajar mengajar, gaya mengajar, keterampilan guru, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk output atau luaran, itu berhubungan dengan rasa ingin tahu siswa, kemampuan, motivasi, hasil belajar, sikap, dan lainnya. Jadi yang hasilnya setelah input dan proses pelaksanaan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada rencana tindakan, itu berisi tentang perencanaan, implementasi, observasi, interpretasi, analisis, dan refleksi. Nah, pada perencanaan itu berisi rangkaian rencana dan persiapan yang akan dilakukan dalam proses penelitiannya. Kalau untuk implementasi sendiri itu lebih ke tindakan apa yang akan dilakukan. Untuk observasi dan interpretasi itu uraian mengenai prosedur pendokumentasian dan penafsiran hasil. Sedangkan kalau analisis refleksi itu berisi prosedur penganalisisan hasil pemantauan atau hasil penelitian beserta refleksinya. Jadi refleksi dari tindakan yang telah dilakukan. Lalu yang keempat ada data dan cara pengumpulan. Itu berisi jenis data dan cara pengumpulan datanya. Nah, jenis-jenis data yang dikumpulkan ini semuanya baik dari proses, hasil, pokoknya semua yang berguna untuk menilai tingkat keberhasilan tindakan. Nah, format data ini bisa bersifat kualitatif, kuantitatif, maupun kombinasi keduanya. Lalu yang berikutnya ada indikator kerja. Itu sebagai tolak ukur keberhasilan tindakan secara eksplisit. Mengapa diungkapkan secara eksplisit? Agar mempermudah melakukan verifikasi dari tindak perbaikan itu sendiri. Lalu ada juga tim penelitian dan tugasnya. Ini berisi nama-nama anggota tim penelitian serta tugas maupun peran dalam penelitian dan juga jam kerjanya. Dalam seminggu itu melakukan penelitian berapa lama, seperti itu. Lalu ada jadwal kegiatan, ini urutan kegiatan dalam matriks, jadi urutan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir dan dibentuk dalam matriks agar mempermudah dalam penjadwalannya juga. Lalu yang terakhir ada rencana anggaran, yaitu kebutuhan dukungan secara finansial. Untuk rencana anggaran ini dicantumkan dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Jadi semuanya jika memang membutuhkan anggaran itu dimasukkan pada bagian ini. Nah, setelah bab 3, metode penelitian, itu perlu dimasukkan daftar pustaka atau kumpulan sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan usulan penelitian. Nah, daftar pustaka ini seperti sumber-sumber yang menjadi acuan dalam penulisan latar belakang maupun penulisan kajian pustaka atau penelitian-penelitian laporan penelitian yang digunakan pada bab 2 juga, seperti itu. Dan yang terakhir setelah daftar pustaka bisa dicantumkan juga lampiran, yaitu kumpulan hal-hal lain yang diperlukan dalam usulan penelitian, seperti rancangan materi atau mungkin pembelajaran yang akan dilakukan, alat-alat pengumpulan data, dan lain-lain. Dan pada lampiran ini juga dapat dicantumkan kurikulum vitae dari ketua dan para anggota tim inti penelitian.
itu saja dari kami mengenai model, prosedur, dan proposal penelitian. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.